Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Anjani dari kelas 04 SMJE 044 ruang A528. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepuasan kerja yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun uraian materi yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu ada pengertian kepuasan kerja, teori-teori kepuasan kerja, indikator kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ini ada pengertian mengenai kepuasan kerja menurut para ahli. Yang pertama dari Hasibuan pada tahun 2007, beliau mengungkapkan bahwa kepuasan kerja adalah cara yang emosional, menyenangkan, dan menyenangkan untuk bekerja. Jadi di sini dinilai ada etos kerja serta disiplin kerja karyawannya. Sedangkan menurut Hans pada tahun 2006 menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan tentang seberapa baik pekerjaan mereka. Jadi dapat dikatakan kepuasan kerja ini merupakan hasil penilaian seseorang terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman positif dan menyenangkan. Perasaan ini terkait ada beberapa aspek yang terkait. Yang pertama ini ada usaha, peluang pengembangan karir, hubungan dengan karyawan lain, magang, dan struktur organisasi. Jadi apabila aspek-aspek ini bisa terpenuhi, maka karyawan akan merasakan kepuasan kerja itu sendiri. Nah, selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow pada tahun 1943. Jadi Maslow ini membagi ada 5 kategori kebutuhan manusia yang dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama ini ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar seperti yang kelaparan, jenis kelamin, tidur, oksigen, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini jadi karyawan akan merasakan kepuasan kerja apabila keamanannya terjamin dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini merupakan seperti kebutuhan kasih sayang, penerimaan, serta persahabatan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan imbalan. Kebutuhan akan imbalan ini terbagi menjadi 2 faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan harga diri, otonomi, serta prestasi kerja itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu seperti status, pengakuan, dan perhatian. Apabila karyawan mendapatkan faktor-faktor tersebut dari perusahaan, maka ia akan merasakan kepuasan kerja. Yang kelima, ada perlunya realisasi diri. Realisasi diri ini termasuk keinginan untuk menjadi lebih dan lebih lengkap dengan kemampuan sendiri dan untuk menjadi semua yang sesuai dengan kemampuan seseorang. Jadi kita tidak dengan menjadi diri sendiri, karyawan akan merasakan kepuasan kerja. Jadi jika kebutuhan dasar karyawan dapat terpenuhi, maka kebutuhan lainnya juga harus dipenuhi. Kebutuhan dasar itu seperti yang tadi ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan gitu. Jadi kan maka kebutuhan lainnya harus dipenuhi juga. Jadi untuk perusahaan juga harus menciptakan kepuasan kerja kepada karyawan dengan seefektif mungkin. Karena apabila karyawan merasa puas atas pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, maka etos kerja karyawan tersebut juga akan meningkat gitu. Maka produktivitas perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Jadi apabila evaluasi kinerja, desain pekerjaan, dan karir memenuhi harapan, maka karyawan akan merasa sangat puas atas pekerjaan yang ia lakukan. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan keadaan emosional seseorang untuk pekerjaannya ketika ia menemukan tempat pertemuan antara apa yang diharapkan dari kenyataan. Nah, selanjutnya yang akan dibahas ini ada teori-teori kepuasan kerja. Dalam teori ini teori yang akan dibahas ini merupakan teori dari Mangkunegara pada tahun 2004, tepatnya pada halaman 120 hingga 123. Ia mengungkapkan bahwa ada beberapa teori kepuasan kerja, yaitu ada teori keadilan, teori pemenuhan, teori perbedaan, teori rujukan kelompok, teori harapan, dan teori dua faktor Herzberg.
Yang pertama ini ada teori keadilan. Menurut teori ini, karyawan ini akan merasa adil apabila ia membandingkan hasil dirinya sendiri dengan orang lain di kantor atau di tempat lain. Jadi apakah yang ia dapatkan dari perusahaan sama dengan rekan kerjanya. Itu. Dan ada 3 elemen keadilan yang di sini. Yang pertama ini ada masukan yang dianggap oleh karyawan sebagai kontribusi untuk pekerjaan mereka atau feedback. Jadi feedback dari perusahaan itu sangat penting bagi karyawan karena ia bisa mengevaluasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik lagi hingga mencapai kepuasan kerja. Yang selanjutnya ada output yang dirasakan oleh karyawan sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Perbandingan orang adalah rasio dari hasil input itu sendiri dengan rasio input hasil orang lain. Yang selanjutnya ada teori pemenuhan. Jadi setiap karyawan itu ia akan merasa puas apabila kebutuhannya itu dapat terpenuhi. Namun sebaliknya, apabila kebutuhannya tidak dapat terpenuhi, ia tidak akan merasakan kepuasan kerja itu sendiri. Yang selanjutnya ini ada teori perbedaan. Teori perbedaan ini, jika apa yang diterima karyawan lebih besar dari apa yang diharapkan, maka karyawan akan merasa puas. Dan selanjutnya ada teori rujukan kelompok. Teori ini berlaku untuk karyawan yang memiliki kelompok referensi. Jadi karyawan akan merasa puas apabila hasil pekerjaan mereka itu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok referensi tersebut. Misalnya, jadi karyawan itu akan merasa puas apabila hasil pekerjaannya bisa bermanfaat bagi kelompoknya. Dan selanjutnya ada teori harapan. Teori harapan ini merupakan apabila realitanya ini sesuai dengan ekspektasinya. Jadi apabila realitanya ini melebihi ekspektasi, maka harapan itu bernilai 1. Sedangkan apabila realitanya tidak memenuhi ekspektasi, maka bisa dikatakan harapan itu Yang selanjutnya ada teori 2 faktor Hirschberg. Tingkat kepuasan karyawan ini dalam teori 2 faktor ada 2. Yang pertama ada hygienic factor dan motivator. Hygienic factor itu faktor dari pekerjaan yang apabila tersedia akan menghilangkan ketidakpuasan. Misalnya, jika karyawan mendapatkan gaji yang memadai, tidak akan membuat mereka merasa puas, tetapi akan menghilangkan ketidakpuasan mereka. Karena gaji itu sendiri merupakan memang hak karyawan atas apa yang ia telah lakukan kepada perusahaan. Jadi bukan merasa puas, tetapi akan menghilangkan ketidakpuasan itu sendiri. Yang selanjutnya ada motivator. Motivator ini merupakan faktor dari pekerjaan yang akan membuat karyawan puas dengan pekerjaannya. Contohnya, motivasi ini faktor dari pekerjaan yang akan membuat karyawan puas dengan pekerjaannya. Contohnya, seseorang tidak akan termotivasi oleh status jika gaji yang didapatkan tidak sesuai. Jadi apabila status yang dia dapatkan sekarang itu tidak digaji dengan sesuai, maka dia tidak akan termotivasi untuk mendapatkan status yang lebih tinggi. Karena itu akan memungkinkan ia juga tidak akan mendapatkan gaji yang sesuai. Yang selanjutnya ini yang akan kita bahas adalah indikator kepuasan kerja. Dalam teori indikator kepuasan kerja ini, menurut Robbins pada tahun 2015, tepatnya pada halaman 170, ia mengungkapkan bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya, selisih antara banyaknya penghasilan yang diterima seseorang pegawai dan banyaknya yang mereka yakini apa yang seharusnya mereka terima. Menurut Robbins juga, pada tahun 2015, tepatnya pada halaman 181 hingga 182, menjelaskan bahwa indikator kepuasan kerja karyawan yang pertama itu ada kondisi kerja yang mendukung. Jadi dalam kondisi kerja yang mendukung ini, apabila dalam perusahaan tersebut fasilitasnya lengkap, teknologinya sesuai dengan perkembangan zaman dan aman, maka
itu itu merupakan salah satu indikator kepuasan kerja. Yang selanjutnya ada gaji atau upah yang pantas. Sistem upah dalam gaji atau upah yang pantas ini merupakan upah yang sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan UMR, dan juga pastinya sesuai dengan skill yang ia miliki. Yang selanjutnya ada rekan kerja yang mendukung. Dalam sebuah pekerjaan itu pasti ada interaksi antara rekan kerja. Apabila hubungan rekan kerja dengan rekan kerja itu baik, pasti karyawan juga akan merasakan kepuasan kerja itu sendiri. Selain itu, Hasibuan pada tahun 2006 juga menjelaskan ada beberapa indikator kepuasan kerja. Yang pertama ada kedisiplinan. Jadi, apabila karyawan merasa puas atas pekerjaannya, maka ia akan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang selanjutnya ada moral kerja. Biasanya orang yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi, ia akan memiliki modal yang lebih tinggi karena adanya perasaan bahagia dan optimis atas pekerjaannya. Yang selanjutnya ada turnover. Jadi apabila karyawan itu tidak merasa puas atas pekerjaannya, ia bisa jadi akan meninggalkan perusahaan itu. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kepuasan kerja. Jadi menurut Greenberg dan Baron pada tahun 2003, tepatnya pada halaman 159, ia menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama ini ada membuat pekerjaan yang menyenangkan. Apabila kita membuat pekerjaan yang menyenangkan, maka kita juga akan merasakan kepuasan kerja. Selanjutnya, karyawan dibayar dengan jujur, mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya. Jadi lebih baik kita bekerja dengan sesuai minat dan bakat yang dimana nantinya kita akan mendapatkan kepuasan kerja. Yang selanjutnya, menghindari kebosanan dan pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, selain itu, Riggio juga menjelaskan ada beberapa cara untuk peningkatan kerja. Yang pertama ada melakukan perubahan struktur kerja, melakukan perubahan struktur pembayaran, pemberian jadwal kerja yang fleksibel, serta mengadakan program yang mendukung. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengukuran kepuasan kerja. Menurut Robbins dan Judge, pada tahun 2009, mereka menjelaskan bahwa ada 5 respon yang berbeda satu sama lain dalam 2 dimensi, yaitu ada konstruktif dan destruktif, dan aktif atau pasif. Yang pertama ini ada keluar atau exit. Jadi, ketidakpuasan kerja yang diungkapkan oleh karyawan ini bisa dengan meninggalkan pekerjaan itu sendiri. Yang selanjutnya ada menyerahkan. Ketidakpuasan kerja yang diungkap melalui usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Ya, jadi dalam menyerahkan ini misalnya dengan cara berdemo. Apabila karyawan tidak merasa puas atas pekerjaannya, maka ia akan melakukan demo tersebut, menyerahkan ketidakpuasan kerjanya. Selanjutnya ada mengabaikan. Ketidakpuasan kerja yang diungkapkan melalui sikap membiarkan keadaan menjadi buruk. Jadi selain itu ada juga karyawan yang mengabaikan ketidakpuasan kerja itu sendiri, sehingga produktivitas pekerjaan itu menurun atau bahkan menjadi buruk. Selanjutnya ada kesetiaan. Ketidakpuasan kerja yang diungkapkan dengan menunggu secara pasif sampai kondisinya menjadi lebih baik. Apabila karyawan merasa puas atas pekerjaannya, maka dalam kondisi apapun ia akan berusaha menunggu secara pasif agar untuk menunggu kondisi perusahaannya menjadi lebih baik. Selanjutnya ada kesehatan. Tingkat dari kepuasan kerja dan kesehatan mungkin saling mengukuhkan, sehingga peningkatan dari yang satu dapat meningkatkan yang lain. Apabila karyawan itu kepuasan kerja, maka merasakan kepuasan kerja, maka kesehatannya juga akan terjaga dengan baik.
Nah, selanjutnya ada dampak kepuasan kerja. Dampak kepuasan kerja yang diungkapkan menurut Wexley dan Young pada tahun 1977 ini, yang pertama ada performance. Jadi, jika karyawan merasakan kepuasan kerja, maka kinerja yang dihasilkan juga akan tinggi. Yang selanjutnya ada turnover. Karyawan ini akan lebih banyak mengundurkan diri dari pekerjaan apabila ia tidak merasakan kepuasan kerja itu sendiri. Yang selanjutnya ada absenteeism. Absen ini dapat dilihat dari sisi banyaknya jumlah ketidakhadiran pekerja. Jadi apabila yang pekerja tidak merasa puas atas pekerjaannya, ia akan memilih lebih tidak hadir dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada union activity atau serikat pekerja. Jadi dalam serikat pekerja ini mempengaruhi aktivitas dalam kelompok atau berlaku untuk karyawan yang bekerja secara tim. Apabila ia merasakan kepuasan kerja, maka tujuan dari tim tersebut juga akan tercapai. Yang selanjutnya yang akan dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Luthans pada tahun 2005, ada faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ini ada pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri ini termasuk pekerjaan yang menciptakan kepuasan, pekerjaan yang menarik dan menantang, pekerjaan yang tidak membosankan, dan pekerjaan yang dapat memberikan status. Yang selanjutnya ada balas jasa atau kompensasi. Jadi apabila karyawan mendapatkan kompensasi yang sesuai, maka karyawan akan merasakan kepuasan kerja itu sendiri. Yang selanjutnya promosi. Promosi ini dapat mengambil bentuk yang berbeda dan memiliki imbalan yang berbeda. Yang selanjutnya ada suasana dan lingkungan kerja. Apabila kondisi kerjanya baik, maka karyawan akan lebih memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi suasana dan lingkungan pekerjaan itu mempengaruhi kepuasan kerja si karyawan ini. Selanjutnya ada kelompok pekerja. Apabila bekerja dalam sebuah kelompok dan karyawan itu ramah, kooperatif, maka itu juga akan mendorong kepuasan kerja dari setiap karyawan, setiap individu tersebut. Dan selanjutnya ada sikap pemimpin dalam kepemimpinannya. Partisipasi dalam peran kepemimpinan memastikan kepuasan karyawan di tempat kerja, karena karyawan terlibat aktif dalam menyampaikan pandangan mereka tentang kebijakan perusahaan. Jadi apabila pendapatnya, semisal sarannya diterima oleh pemimpin dan pemimpinnya menerima dengan baik, itu akan mempengaruhi kepuasan kerja si karyawan. Selanjutnya ada manfaat kepuasan kerja. Jadi dengan adanya kepuasan kerja ini kita juga mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama ini ada menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja, meningkatkan motivasi kerja, menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaan, serta mengurangi perputaran tenaga kerja atau out dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi menurut saya kepuasan dari yang tadi saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari penilaian seseorang atas apa yang ia lakukan dalam pekerjaannya, di mana kepuasan kerja tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, lingkungan kerja, serta sikap pemimpin kepada bawahannya. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.